Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan menyaksikan drama singkat dari Sekolah Minggu dan Remaja GPI Seputi Banyak dengan judul Perumpamaan tentang Anak yang Hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Selamat menyaksikan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan pada murid-muridnya bahwa ada keluarga kaya memiliki dua anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaannya untuk anaknya yang sulung dan si bungsu. Setelah beberapa hari kemudian, si bungsu menjual seluruh bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dan berfoya-foya dan mabuk-mabukan bersama para pelayan-pelayan. Setelah dihabiskannya semua miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah si bungsu menemui majikan kaya di negeri itu untuk bekerja. Majikan itu menyuruh si bungsu untuk ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu si bungsu pergi dengan kelaparan dan ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu si bungsu menyadari keadaannya dan berbicara dalam hati, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Lalu si bungsu bangkit dan berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Bangkitlah si bungsu dan pergi menemui bapaknya. Ketika dia masih jauh, tetapi bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium anaknya, si bungsu. Kata si bungsu kepada bapaknya, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang, dan ketika sudah dekat rumah, terdengarlah suara seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu si sulung memanggil seorang pelayan dan berkata kepadanya, Apa arti semuanya itu? jawab pelayan itu, Adikmu telah kembali dan bapakmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali sehat. maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung menjawab bapaknya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu bapaknya berkata kepada si sulung, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Akhirnya mereka bersama-sama merayakan kembalinya anak bungsu, dan si sulung mau bersama-sama bersukacita, bernyanyi dan menari. Demikianlah drama singkat dari Sekolah Minggu dan Remaja tentang anak yang hilang. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.